warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri atas nama Ubaidah bin Darah, program studi agribisnis. Ya, dalam video ini saya akan membawakan sebuah materi dengan penjelasan tentang koperasi pertanian, yaitu koperasi tani atau Koptan, salah satu bentuk kerjasama dalam kelompok tani yang bersifat kekeluargaan. Koperasi sendiri berasal dari kata co dan cooperation, di mana co memiliki arti bersama-sama dan operation berarti bekerja. Kerjasama ini terjadi karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang berhubungan dengan lembaga maupun rumah tangga. Pada hakikatnya, koperasi tani adalah organisasi ekonomi petani yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan, di mana koperasi tani merupakan yang sesuai dengan semangat jiwa gotong royong bangsa Indonesia. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, the dual identity of the member, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus penggunaan jasa koperasi atau user own oriented firm. Oke, saya akan lanjut penjelasan tentang peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, yaitu keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Salah satu untuk membangun perekonomian berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang kamu harus ketahui, yaitu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Kalau kamu menjadi anggota koperasi, kamu bisa mendapatkan sisa hasil usaha SHU yang diperoleh koperasi sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seseorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran, yaitu kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerjaan untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Dan poin yang terakhir, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi materi yang ketiga, yaitu peran milenial terhadap kemajuan koperasi Indonesia, yaitu koperasi Indonesia telah berumur 72 tahun. Perkembangan zaman terus berganti seiring dengan perkembangan teknologi yang ada.
Sampai saat ini tercatat sudah ada 5 generasi yang berkembang dari generasi baby boomers sampai generasi milenial. Hal tersebut perlu diimbangi dengan perkembangan koperasi yang usianya sudah tidak muda lagi di era milenial, di mana generasi yang ada saat ini memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki pengaruh dalam mendukung kemajuan koperasi yang ada di Indonesia saat ini. Di era patriotisme 1946 sampai 1960, generasi baby boomers cenderung hidup mandiri. Mereka memegang teguh adat istiadat sehingga cenderung kolot, namun sangat matang dalam pengambilan keputusan karena pengalaman hidup yang pernah dilalui. Generasi terus berkembang ketika generasi yang ada lahir antara tahun 1961 sampai 1980 atau disebut generasinya. Generasi ini memiliki pemikiran yang lebih maju. Mereka cenderung suka akan risiko dengan pengambilan keputusan yang matang dibanding generasi sebelumnya. Generasinya sangat terbuka dengan kritik dan saran demi terwujudnya efisiensi dalam bekerja. Ya, baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, baiklah, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.